Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bengkel kami kedatangan servisan televisi LED Polytron 32 in dengan kerusakan. Kata konsumennya kalau dicolokkan ke saklar atau ke tegangan listrik dia langsung turun KWH-nya, jeglek. Berarti ada gen power supply yang korslet yang bermasalah. Ini juga saya nggak berani saya colokan karena pasti akan turun, karena kalau kita lihat dari sini, kita cek nih untuk mengetahui ini korslet apa enggaknya. Nih kita coba nih, kita tes pakai tester, terserah mau skala 1 ohm atau skala 10 ohm nggak apa-apa. Ini saya pakai X10. Kita coba nih di kabel ini ya. Ini ceknya nih, cek ini ya, cek listriknya, cek yang ke sono, maksudnya yang ke TV, kabel ke TV nya nih. Kita coba cek tuh, dia ada resentasi jalan tuh. Berarti ini kalau di sini intinya ini ada kerusakan di bagian power supply. Kita ntar mau coba cek sama-sama, kita lihat dulu di mana, bagian mana yang bermasalah, yang rusak, apa di komponen apa yang rusak, kita juga belum tahu. Dan ntar mau cek sama-sama. Ini kalau dicolokkan otomatis kalau KWH-nya yang kuat, KWH listriknya atau kilometernya yang kuat, atau MCB-nya kuat, dia pasti fuse-nya yang putus di dalam atau meleduk fuse-nya. Ini perlu diketahui, ini TV ini dia dengan tipe Polytron, LED Polytron dengan tipe PLD 32T711, PLD 32T711 dengan speaker, jenis speakernya jadi speaker tower, speaker samping. Ini ada klipnya ini, berarti ini pakai speaker samping. Oke, kita sama-sama ntar saksikan bagaimana cara pengerjaannya. Ikutin terus videonya sampai kelar biar kita sama-sama tahu di mana letak kerusakannya, dan untuk bisa bahan referensi untuk kawan-kawan yang masih belajar, masih pemula. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen di bawah. Oke, ikutin terus videonya dan lanjutkan ke tutorialnya. Kawan nih, kita udah mulai melakukan pembongkaran covernya. Kita bongkar dulu biar sama-sama kita tahu di mana letak kerusakannya. Nah, ini kawan, udah kita bongkar. Ini jenis mesinnya seperti ini. Tuh. Ini power supply-nya seperti ini nih. Ini kemungkinan ada kerusakan di daerah sini nih. Dari sini mungkin ada rusak korslet. Pada umumnya kalau dia kalau colokan listrik turun, KWH turun, pada umumnya di sini ada masalah. Ini mainboardnya tuh jenis kayak gini, emang di jenis Polytron kayak BBC9. Kita mau fokus pengecekan di bagian sini, area sini nih, area power supply. Mau cek di sini, oke. Coba dulu nih, ada kayak gitu. Dekatan dulu. Coba tanya dulu biar luasa. Ini seperti ini ya, jenis power supply nya seperti ini kawan. Kita sama-sama tahu. Dia menggunakan FET, ini tutup nih FET-nya sini. Dia pakai IC driver juga dia. Driver kecil. Mau cek di sini apakah benar-benar korslet.
Oke guys, kita mari sama-sama cek di bagian power supply-nya nih. Kita ukur dulu. Kita coba ukur di sini dulu nih, di diodanya. Oh, dia bolak-balik korslet, teman-teman. Ini dioda yang 4 biji ini ya, ini untuk penyearah ke elko power supply, elko yang biasanya umumnya 400-an volt. Ini korslet sebenarnya, di sini udah korslet kelihatan, tapi sumber korsletnya bisa jadi emang di dioda, bisa juga emang di fatnya ini yang tertutup dari fat ini, di sini bisa. Ntar kita cuma copot dulu ntar biar ketahuan mana yang benar-benar bermasalah, yang korslet. Kita mau coba copot dulu fatnya. Oke, kita sama-sama deketan dulu. Lepas dulu nih fatnya. Kalau fatnya dilepas terus dioda nggak korslet, berarti emang emang fatnya itu yang bermasalah. Ini fat ini rusak juga, biasanya driver ini ikut rusak. Ini drivernya, ini PWM nya, maksudnya IC PWM nya rusak biasanya, itu pada umumnya. Kita coba lepas dulu. Korslet bongkar dulu. Guys, kita mau melepas dulu nih ini fatnya nih, dia tipenya berapa? K7A65. Ini umum digunakan untuk jenis polytron tabung, juga pakai ini kadang, ada yang modelnya pakai ini K7A65. Coba mau ukur apa benar fat ini rusak. Ya kawan, udah pasti ini rusak nih, udah jelas ini rusak. Biasanya ini rusak diikuti juga dengan IC PWM, ini rusak, ini IC PWM ya kawan. Ini para pemula, ini IC PWM nya kadang juga ikut rusak. Kalau ini fatnya rusak, kadang diikut sertakan juga IC PWM ini juga ikut rusak. Udah dipastikan pasti rusak. Kadang untuk mengedrive juga dia. Apakah setelah ini dicopot dioda tetap korslet? Kita mau coba cek lagi, kita cek diodanya lagi untuk pembuktian aja. Coba kita cek diodanya, ini udah nggak korslet kawan tuh, jalan sebelah doang tuh, katoda anodanya udah nggak korslet. Berarti menandakan emang benar-benar fat itu tadi rusak ya. Ini juga nggak rusak tuh, ini nggak rusak juga tuh, di sebelah doang barangnya. Oke. Ini juga enggak, jadi empat-empatnya dioda emang nggak rusak. Ini emang tadi permasalahan emang di fat ini. Kita mau coba ganti kalau ada, tapi kalau nggak ada terpaksa kita mau pakai model kacun aja, kacun kaki 5, maksudnya kacun kabel 5, karena kita punya stok juga untuk kacun kabel 5. Kadang kita terpaksa lakukan itu karena kita cari ini IC PWM ini agak susah, belinya agak susah di pasaran sini, daerah sini susah, nggak ada. Kita harus cari beli jual online, karena nggak ada, kadang terpaksa pakainya kacun. Kalau untuk 32 biasanya pakai kacun
kacun kabel 5 dia masih kuat untuk untuk power supply jenis 32 dia masih kuat, kecuali dia udah di atas 32 sekitar 40-an atau sampai 50. Kadang untuk kacun yang kabel 5 itu kadang suka nggak kuat ya, seperti ini juga biasanya bisa untuk alternatif, karena terpaksa kadang nyari PWM nya susah, kita terpaksa pakai ini. Oke, kita lanjutkan tutorialnya. Apabila ini benar-benar nggak ada, ini tadi ntar saya coba cari dulu, kali aja ada di kotak alat, di kotak komponen kali aja ada. Kalau nggak ada terpaksa kita pakai ini. Kita coba cari dulu. Oke, kawan, jangan lupa juga ini kalau misalnya ini di sini bagian ini rusak di bagian primer, ntar kita cek juga bagian sekunder. Itu kalau politornya sering juga terjadi bagian bagian sekunder juga bermasalah juga. Area regulator ini kadang suka bermasalah juga. Dioda, ada dioda berapa biji ini? 1 2 3 4 5. Ini kalau salah satu mati kadang bisa menyebabkan power supply daerah ini daerah primer juga kadang-kadang bermasalah, dan akhirnya mengakibatkan ini FET ini jebol. Ini bisa juga disebabkan oleh daerah area sini, area bagian regulatornya ini, area sekundernya di primer. Coba kita cek dulu diodanya apakah masih benar-benar sehat diodanya satu-satu. Ya, ini juga koslet kawan, sepertinya kita mau coba pakai buzzer apakah dia benar-benar koslet. Iya tuh, pasti ini ada koslet salah satu tuh. Kita ntar coba mau bongkar ini juga nih, dimana dioda mana yang rusak. Sebelum kita ntar coba ngerjain ini, kita mau coba copot-copot dioda ini dulu, mana apakah ada salah satu yang koslet ini diodanya. Kalau menurut pengecekan tester tadi pakai buzzer aja dia bunyi, pasti ada yang koslet, udah dipastikan. Kita mau coba, soalnya politron ini udah bener-bener sering terjadi banget, ininya bagian sini rusak juga. Kemungkinan kan ini power supply koslet maksudnya FET ini jebol, imbas dari ini rusak, biasanya seperti itu, imbas dari bagian sekunder rusak. Dioda ini pasti ini ada salah satu yang rusak, 1 2 3 4 5 dioda. Dan perlu diingatkan kembali bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen di bawah. Dan apabila video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang lain, silahkan bagikan supaya teman-teman yang lain juga tahu cara pengerjaan televisi kerusakan seperti ini. Ini udah terlepas ya kawan ya, tadi ya udah kita lepas ini, agak susah bongkarnya ini karena ada pengait besinya. 3 biji dia tuh. Kita mau coba cek mana yang koslet nih. Dioda salah satu pasti ada yang koslet, ataukah 5-5 nya koslet, katoda anodanya dia koslet enggak. Kita coba cek satu-satu. Kita cek satu-satu kawan, satu enggak, ini enggak juga. Oh ini nih yang terakhir nih, jadi nih satu rusak nih kawan, yang satu ini yang paling ujung. Kalau dibalik mesinnya dia area sebelah sini nih, ntar dulu nih dioda ini rusak. Oke ya, ini dioda dioda D513 ini rusak. Ini ada 5, ini salah satu rusak. Ini dioda ini dia penyarah tegangan, biasanya untuk tegangan kalau nggak salah 12 volt atau apa ini, untuk tegangan ya 12 voltan, untuk tegangan pembagi.
Oke, kita mau lepas satu ini. Kita lepas dulu sekalian sebelum kita rapin sebelah sini. Kita mau lepas dulu diodanya. Dan terlepas dia kan. Diodanya tuh panas. Jadi diodanya. Ya. Oke. Dioda ini yang 5 ini salah satu ada yang mati dan imbasnya ke power supply, ke bagian fat ini, imbasnya ke power supply ini dalam. Oke, kita tes lagi apakah udah nggak korslet ini, udah dibunyi, udah nggak bunyi kawan tuh, sebelah doang tuh udah nggak, ini memang jadi satu ini. Oke, kita lanjutkan untuk ngoprek bagian dalam nih, bagian primernya kita mau prek. Oke guys, berhubung tadi saya cari IC PWM itu di Kota Kalat juga udah nggak ada stok, udah habis, jadi terpaksa untuk kasus kali ini saya menggunakan kacun aja dulu, kacun kabel 5 ini. Sekalian kita praktekkan juga untuk yang belum tahu cara mempraktekkan memasang kacun di mesin polytron, maksudnya di power supply polytron, LED polytron, kan kita praktekkan juga. Oke, kita lanjutkan untuk melepas IC drivernya dulu, IC PWM nya kita lepas dulu, karena pemasangan ini kita harus lepas dulu. IC PWM ini juga udah pasti rusak karena tadi fat ini rusak juga. Oke, kita mau lepas dulu teman. Lepas ini. Nah, ini kita taruh dulu. Solderannya tidak terhubung ke komponen yang lain. Oke, kita melanjutkan pemasangan kacunnya. Kita lepas ini aja. Kan tadi namanya PWM nya, IC PWM nya dan fan nya. Oke, lanjutkan pemasangan. Oke guys, kita mau coba pemasangan ini untuk kawan-kawan yang belum kena memasang kacun seperti ini. Perhatikan cara pemasangannya ya, untuk bahan referensi pembelajaran juga. Oke. Untuk kabel kuningnya pertama ini kuning kita masukkan ke kaki drain pada fat ini, bekas fat kaki tengah ya, kaki tengahnya kita nyobain dulu di luar, terserah bener-bener ini bisa nyala pakai ini, kita rapikan di dalam biar nih kawan-kawan biar tahu dulu cara masangnya. Dan untuk kabel hitamnya ini ya, lihat kabel hitam nih kita masukkan ke ground. Ini umum, hitam ini umumnya pasti ke ground. Nah, saya biasa masang di sebelah sini karena nih lewat air biar lebih aman. Ini kalau terjadi sesuatu airnya terputus, jadi lebih aman kita lewat air. Ini di kaki sebelah sini ya, kaki sebelah sini. Kita masukkan di sini aja. Jamin elko juga nggak apa-apa, di minusnya di elko.
elko gedenya ini, elko 400 voltnya juga bisa di situ, di groundnya bisa di situ naruhnya. Tapi saya lebih senang di sini karena di sini ada pengaman dari R ini, resistor yang ini, jadi diamankan di sini. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, R ini akan putus. Oke, kita lanjutkan ke kabel yang merahnya nih. Ini VCC buat IC PWM yang di sini nih, yang tadi saya copot ini di sini IC PWM yang di sini tadi kita copot. Biasanya ada elko di sini kalau kita urut jalurnya. Biasanya ada elko. Di sini ada elko nih. Kita urut aja jalurnya di sini. Ini elko ini kawan. Di sini ada elko-nya. Nih. Ini untuk merah ini untuk VCC 12 sampai 15 atau 20-an volt nih biasanya, 18 volt. Di sini ya VCC untuk, maksudnya ini suplai utama VCC-nya ini buat ke IC PWM yang tadi saya copot tadi. Di sini letaknya di elko ini biasanya bisa, di sini juga bisa. Ini yang penting terhubung dia. Ini di, kalau di sini tertera di kaki tengah dia, kaki tengahnya PWM yang area sebelah sini. Intinya kita letakkan aja di plus elko-nya, elko kecil di sini. Ini elko-nya ini tahu. Ini elko di sini dia. Ini bisa di sini juga sebenarnya bisa nih. Ini juga jalurnya sama, kalau diurutin jalur sama. Ini elko yang sebelah sini. Ada elko juga ini kawan. Nih. Ada elko ini. Oke. Biar udah paham ya kawan ya. Ini untuk merah di sini VCC-nya, VCC untuk 15 atau 18 volt atau juga bisa jadi 12 volt. Ini di sini ya, teman lihat. Kuning, grand, tapi nomor tengah dari pipe tadi yang saya copot juga, pipe 7A 7A65 tadi, K7A65, jadi kaki tengahnya nih kuning. Ini hitamnya di sini. Ground, dia lewat R ini groundnya. Boleh saya senang di sini ngasihnya karena di sini aman karena dikasih ground. Bawahnya groundnya kasih R, kebalikannya. Oke, ini VCC-nya di sini. Ini yang merah ya, yang merah di sini naruhnya. Di elko ini bisa tuh. Ini bisa. Ini di sini juga bisa, sama ini jalurnya di sini juga. Saya biasanya pakai putih. Ini putih, ingat ini putih adanya di sini kawan, di PC atau photocopler untuk feedback biasanya di kaki nomor 4. Ini nomor 4 ini bukan ground ya, yang non ground maksudnya bagian dalam nomor 4 ini feedback, kabelnya di dalam, ntar di luar lagi. Oke, untuk yang ini nih terakhir nih, kabel hijau ini adanya di plus elko gedenya atau elko 400-an volt. Ini posisinya di plusnya. Ini di elko ini nih kawan, di sini pokoknya nih 2, terserah mau yang mana aja bisa, yang penting di plusnya dia, di posisi plusnya dia, posisi plus ya, jangan minusnya ya, yang posisi plusnya dia. Kita masang di sini dulu aja, di sini biar kawan-kawan tahu cara pemasangannya. Ini hijau di sini ya kawan. Nah. Oke, ini udah kelar nih kawan, udah kelar masangnya. Oke, kita mau coba apakah ini bisa nyala dengan kacun 5 kabel ini. TV nya bisa start, bisa nyala sempurna. Kita mau coba aja, ntar dulu ya, kita kawan mau kita rapikan dulu kabelnya. Oke kawan, kita mau tes dulu sembari tes sini untuk lihat tegangan yang keluar dari trafo switchingnya,
soalnya tadi sempat korslet juga di diodanya kan, yang kita udah ganti itu. Coba ntar tes, coba colokan apakah terjadi sesuatu. Mari kita ukur di sini. Pastikan benar kawan ya pemasangannya. Kalau belum benar jangan dulu dicolok. Kita yakinkan dulu bahwa pemasangan benar-benar ini pasti kayak gini. Ini seperti ini, ground merahnya ini, terus putihnya yang benar ini di kaki nomor 5 harus benar juga. Kaki nomor 5, kaki nomor 4 maksudnya, nomor 4 di PC atau photocoplernya. Jangan lupa. Nah yang ini hijau ini taruh di sini di plusnya. Oke, kita mau coba apakah bisa menyala. Kawan kita mau colok ya, mudah-mudahan ini menyala normal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke tuh, ini mau nyala tuh ya, lightnya menyala, standby-nya, lampu standby-nya nyala, dia biru, dia sempat kedip tadi. Kayak kita ukur tegangan dari dioda tadi itu 12 volt keluar dia. Kita mau coba pakai remote dulu apakah benar menyala. Dan berhasil. Coba tuh kedip ya, tandanya nyala kawan, menyala dia tuh. Oke, ya, nyala polytron, berarti tandanya TV ini bisa nyala dengan kacun kabel 5 ini. Berarti ini kuat juga, ampernya lumayan masih kuat. Tapi kalau untuk ukuran 40 ke atas biasanya kacun ini nggak sanggup, dia nggak kuat, cuman kadang kedip-kedip doang, dia nggak mau, nggak kuat karena pernah saya lakukan juga. Dia nggak mau. Oke, kita mau rapikan kembali nih di dalam biar nggak semrawut seperti ini kawan. Intinya udah bisa nyala karena berhubung tadi kita nggak punya stok PWM ini jenis ini, jadi kita pakai kacun aja, kacun kaki 5. Ini juga sering saya pakai, awet juga, lumayan awet. Oke, kita mau rapikan ya kawan ya. Oke, yang bagi yang belum subscribe dulu, silahkan like, komen di bawah, aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari servis elektronik teknik. Oke, kita mau rapikan kawan. Oke guys, ini udah kita rapikan nih. Ini udah saya rapikan, ini seperti ini kira-kira nih merapikannya. Ini agak ditekuk sedikit ininya nih. Cara merapikannya seperti ini. Oke, kita mau tes. Oh iya, ini kawan, kira-kira nih kerusakannya tadi ini disebabkan oleh ini flat dioda buat tadi bagian sini, bagian sekunder, punya arah 12 voltnya tadi rusak salah satu. Ini ada dioda 5, salah satu rusak tadi yang ujung, tadi saya ganti juga udah. Ini diodanya. Nah ini fatnya yang 7A65 tadi nih, 265 tipenya. Nah ini IC PWM yang kecil ini, program ukuran 40 in. Saya sarankan jangan pakai yang 5 kabel karena pernah coba pakai nggak kuat juga. Kita mau coba colokan. Oke, itu nyala ya, kita menyalakan itu tadi tandanya nyala ya, lampu backup nyala. Oke, itu udah nyala televisinya. Jadi untuk kasus ini solusinya terpaksa pakai kacun kabel 5 yang tadi, dan tadi udah dijelaskan juga cara pemasangannya kawan ya. Untuk bahan referensi untuk kawan-kawan yang pemula yang belum tahu cara pemasangan kacun kabel 5 ini,
Jadi seperti ini cara memasangnya tadi ya kawan. Oke kawan, ini udah kelar ya TV-nya. Oke kawan, jadi seperti itu cara pengerjaannya tadi. Jadi keputusannya pakai kacun kabel 5 tadi, tapi alhamdulillah tadi TV bisa nyala pakai kacun kabel 5 tadi. Oke, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen di bawah, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari bengkel kami, Bengkel Elektronik Jet Teknik. Dan apabila video ini bermanfaat atau berguna untuk teman-teman yang lain, silahkan bagikan supaya teman-teman yang lain juga tahu cara pengerjaan TV ini dan tahu cara pemasangan kacun kabel 5 tadi. Oke, salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.